akan coba review alat produk V9 yang berhubungan dengan pengujian tanah atau daya dukung tanah, yaitu LWD, Light Vectometer, yang mana alat ini sebenarnya sudah kita produksi dari lama. Kemudian kita review, kita analisa, kita evaluasi, kita sempurnakan dengan diskusi dengan berbagai pihak, dengan tenaga ahli, dengan tim kalibrasi, dengan rekan-rekan dari Pusdatan. Dan baru hari ini akan coba saya review alat LWD versi terbaru kami. Kenapa kami sebut versi terbaru? Karena beberapa tahun yang lalu kita sempat produksi LWD dengan GPS di dalamnya, dan itu tidak bisa dilewat. Artinya gini, ketika kita di suatu tempat melakukan pengujian LWD, sistem di alat kami mengharuskan data GPS-nya masuk terlebih dahulu, sehingga baru bisa running ke proses selanjutnya. Dan itu ternyata sangat berisiko terhadap pelaksanaan pekerjaan. Nah, untuk versi yang terbaru, GPS tetap ada, tapi manakala jaringan susah, itu bisa dilewat. Kita bisa menggunakan GPS dari Android. Kemudian adanya 3 geophone. Dahulu kita produksi LWD dengan 3 geophone. Nah, sekarang kita lihat lebih efektif, kita menggunakan 1 geophone, yaitu geophone di titik 0 tersebut, dengan metode pelaksanaannya yang lebih mudah tentunya. Itu salah satunya faktor kenapa baru hari ini kita akan coba review sesuai dengan permintaan beberapa user yang telah beli LWD dari kita. Pak, coba panduannya di videokan atau seperti apa, maka kita akan coba hari ini dan simak videonya. Dan kita sudah turunkan alat-alat LWD V9 dari kendaraan. Itu saya ingin menunjukkan bahwa ternyata alat ini begitu simpel, portable, dan hemat waktu, hemat tenaga, serta memudahkan untuk pekerjaan di lapangan. Karena alat ini nantinya itu bisa dikorelasikan dengan nilai CBR dan nilai DCP. Bapak Ibu tahu tentunya pengerjaan CBR itu butuh berapa personil, 3 atau 4 orang, membutuhkan alat dump truck yang terukur bannya, ya kan. Kemudian pelaksanaannya juga satu titik cukup memakan waktu. Dengan LWD ini lebih dipermudah dan hasilnya lebih akurat karena menggunakan sistem digital. Tadi kita turun dari mobil, Bapak Ibu bisa lihat begitu mudah dengan dilaksanakan 1 orang. Sekarang kita lihat bagaimana perakitannya bersama-sama. Yang pertama adalah ini guide road, ada gripnya di sini. Nanti untuk pegangan handle. Kemudian di sini ada cover, kemudian ada load cell. Nah, ini load cell ini kita tempatkan di tempat ini load cell. Deflection sensor ada di sini dalam ini. Kemudian ini base plate yang diameter 300, dan ini adalah beban. Ya, beban ini nanti ada beberapa tipe. Ini yang kita gunakan yang 15 kilo. Kemudian data logger ini, data logger ini sudah yang versi terbaru, kita berikan baterai cadangan. Jadi kalau di lapangan dengan kondisi-kondisi tertentu tiba-tiba baterai di dalam sini habis, operator bisa pasangkan baterai kedua, tekan tombol switch-nya di sini, sehingga bisa memakai baterai cadangan tanpa takut kehabisan baterai saat proses pengerjaan. Ini thermal paper untuk printer, karena mesin ini auto print dan juga auto save. Kami lengkapi flash disk di sini, auto save. Jadi data yang Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah print di sini untuk data lapangan, aktual lapangan, masih tersimpan di dalam flash disk ini. Sekarang kita akan coba rakit LWD ini. Ini kita ibaratkan, ini kebetulan di depan kantor di 9, kita ibaratkan ini di lokasi pekerjaan kita, lokasi pengujian LWD. Batas-batas ini lebar bahu jalan yang akan kita
LWD. Biasanya pengalaman saya pernah ada beberapa pekerjaan LWD yang diambil, titik LWD yang diambil ini misalkan titik 1 itu diambil 3 kali pengujian di alat kita. Ini titik pertama, nanti titik keduanya serong ke sini, ya, serong ke sini. Titik ketiganya diambil juga serong di sini. Itu yang pernah saya lakukan. Jadi serong. Begitu melangkah ke titik yang berikutnya, alat nanti kita bawa, misalkan jaraknya dekat, gitu, kita bawa, itu bisa juga melakukan pengujian 3 titik seperti awal, atau bagaimana permintaan dari pihak kontraktor. Nah, sekarang kita coba rakit. Yang pertama, kita pasangkan. Tahapan-tahapannya diperhatikan. Pastikan ini kencang begini. Nah. Sesuaikan dengan posisi operator yang paling mudah cara kerjanya. Nah ini. Oke, selanjutnya ke data logger. Ini kita lihat. Di sini ada 2 transducer yang terhubung dari load cell, 2 kabel yang terhubung dari load cell yang kita pasang di bawah. Tidak perlu khawatir karena masing-masing berbeda, pin boxnya berbeda. Untuk yang load cell 1, 2, 3, 4, 5, bisa dilihat di sini yang 5. Pasangkan. Kemudian deflection. Nah, cukup mudah. Kita coba pengoperasian LWD ini. Nah, pertama sebelum dinyalakan, flash disk yang ada dalam perangkat ini dipasang terlebih dahulu. Oke, setelah dipasang, tekan tombol on ini, tahan beberapa lama, berapa detik sampai nyala. Saat nyala dia akan mengkalibrasi sistem terlebih dahulu. Kemudian tahap berikutnya dia akan mencari koordinat GPS. Kita tunggu beberapa saat supaya koordinat GPS-nya ini bisa didapatkan dengan sempurna. Setelah data GPS didapat, data koordinat GPS-nya didapat, maka proses bisa dilanjutkan. Seperti yang tadi saya bilang, di alat yang terbaru ini, jika data GPS karena sulitnya jaringan di lokasi kita bekerja susah, bisa dilewat. Kalau alat yang dulu tidak bisa dilewat, mau nggak mau harus GPS dapat terlebih dahulu. Yang sekarang kita bisa lewat dengan cara tekan enter, ya, dengan cara tekan enter. Nah, seperti itu kita bisa lewat prosesnya untuk GPS-nya. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya ini di sini nanti kita mulai ready atau siap untuk testing. Kita lihat cara pengujiannya seperti ini. Dalam satu titik ada 3 kali pengujian LWD. Boleh di titik yang sama,
boleh juga seperti tadi yang saya pernah lakukan, ambil di jarak di belakang ya, misalkan ini 4 meter, titik pertama di tengah-tengahnya 2 meter, kemudian titik kedua agak ke belakang, ambil tengah-tengahnya dari 2 meter 1 meter, demikian dari sebelah sana sama, atau dari titik sana ke titik sana, supaya radius ini mewakili pengujian 3 kali sampling LWD dalam satu titik. Kita coba. Angkat saat ini beban ya. Nah, ini diangkat seperti ini, kemudian jatuhkan ya. Dia akan membaca nah, masuk 11,8 sekian. Diamkan dulu sampai kemudian ada tanda untuk siap pengetesan yang kedua. Nah, setelah layar menuju ke pengetesan yang kedua, ada bunyi, kita tes yang kedua kalinya. Seperti ini, pengetesan yang kedua. Lihat layar lagi, data yang diambil. Dia membaca sekian KN, KPA juga tampak. Nanti untuk pembahasan masalah rumus kita bahas di session berikutnya. Setelah itu pengujian yang ketiga. Tunggu ada bunyi tit tit tit, baru proses selanjutnya. Nah, 1, 2, 3, data sudah masuk. Kita tunggu sampai dia recording semuanya beres. Nah, baru kita print dengan cara menekan tombol menu. Ini data di sini sudah auto save ya, masuk ke flash disk. Kalau kita mau ambil data di sini tinggal print. Nah, ini yang kita dapat datanya dalam pengujian barusan. Tampak di sini KN 3 kali pengajian, kemudian KPA juga dapat konversinya, kemudian MS dapat, UM dapat. Nah, nilai di sini adalah nilai rata-rata. Paling bawahnya adalah nilai rata-rata average dari 3 pengujian tadi. Kemudian evaluationnya untuk EVD-nya 9,7 MPa. Ini nanti akan saya bahas secara terpisah. Rumus-rumus ini akan saya bahas secara terpisah. Ya, di sini saya akan lebih detailkan masalah pelaksanaan atau teknis pelaksanaan pengujian LWD di lokasi. Nah, ketika pekerjaan titik pertama ini selesai, sebentar. Ketika pekerjaan titik pertama ini selesai dan kita akan lanjut ke titik berikutnya, ini kita tekan tombol enter untuk clearkan layar supaya masuk tahap berikutnya. Nah, sudah kosong. Kalau jaraknya dekat, langsung kita bawa bisa ya. Kalau jaraknya jauh, misalkan 2 kilo atau Bapak Ibu, kita matikan saja. Kita matikan, kita cabut kabel, kita tutup lagi, kita bergeser ke lokasi selanjutnya. Contohnya seperti ini. Lepas. Ini kalau personil yang dilibatkan 1 orang ya, tapi kalau personilnya 2 orang saya rasa cukup sanggup nggak untuk membawa peralatan seperti ini. Nah, ini kan terlalu berat nih, mending kita buka saja. Hati-hati ya Bapak Ibu, proses buka pastikan semuanya sudah longgar. Nah, seperti ini. Data jangan lupa, data pengujian simpan. Ada tempat-tempat yang sudah kita sediakan. Flash disk cabut terlebih dahulu.
bawah, ya kan? Yang ini kalau ada personil lain bisa dibantu bawa 2 orang seperti ini. Nanti 2 orang, kalau enggak dilepas lagi dengan cara ini diputar, ya. Lepas kita seperti tadi. Nah, maju ke langkah selanjutnya. 1. Jadi LWD ini sebenarnya untuk mensimulasikan beban dinamis lalu lintas. Dengan konsep kerjanya sederhana. Ketika beban tadi dijatuhkan, ya, menghasilkan vibrasi yang kemudian dicatat oleh geopon. Ya, data geopon ini kemudian dipakai untuk menghitung besaran lindutan. Ya, besaran lindutan yang kemudian akan dihitung nilai dari modulus elastisitas dari tanah yang diuji. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Yang saya tekankan selalu bahwa alat LWD ini dia bisa menggantikan atau dikorelasikan dengan nilai CBR. Jadi kegiatan aktivitas konvensional CBR, DCB itu bisa diganti dengan satu alat ini. Itu yang kemudian belakangan ini banyak sekali permintaan LWD kepada kami. Ya, makanya dengan munculnya video ini semoga bisa memberikan edukasi yang lebih tentang pemakaian alat LWD ini. Dan satu hal lagi, bahwa alat LWD ini juga kami kalibrasi, ya, kami kalibrasikan sehingga Bapak Ibu para user bisa menggunakannya dimanapun proyek Bapak Ibu jalankan. Itu saja dari kami. Masalah penilaian atau penghitungan atau korelasi LWD CBR akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Salam D9.